Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Trijoko Prastio, SEMSI, Ibu Reni Oktavia, SEMSI, AKT, dan Bapak Harsono Edwin Puspita, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 2, serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan hasil Project Based Learning tentang kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 5 tentang segmen operasi, PSAK nomor 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan, PSAK 24 tentang imbalan kerja, PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan PSAK 56 tentang laba per saham di PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk pada tahun 2020 dan 2021. Next slide. Untuk nama anggota kelompok 7 sendiri, yang pertama ada Anissa Papuanita, yang kedua ada Siti Atika Azahra, yang ketiga ada Nabila Delviana, dan keempat ada Adam Samputra, dan yang kelima ada Selvi Yunani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Adam Sam. Kepada Adam Sam dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Selvi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami memilih PT Sido Muncul ini sebagai perusahaan yang kami analisis. Yang pertama, yaitu karena produk-produk Sido Muncul banyak dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu, performa keuangannya tergolong stabil dibandingkan dengan perusahaan lain yang banyak mengalami kesulitan dan penurunan. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Nah, Sido Muncul ini merupakan perusahaan jamu terbesar yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar di bidang produk jamu tradisional. Perusahaan ini telah memproduksi 300 lebih jenis produk. Produk unggulan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul ini antara lain seperti Kuku Bima Energi dan Tolak Angin. Perusahaan ini berawal dari sebuah toko roti yang bernama Roti Muncul yang diprakarsai oleh Ibu Rahmat Sulisto pada tahun 1930. Pada mulanya, beliau kerap meracik jamu untuk mengobati masuk angin yang dikenal oleh masyarakat dengan nama produk Tolak Angin. Oke, next slide. Adapun visi dari Sido Muncul ini yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Next slide. Ada beberapa misi dari PT Sido Muncul, antara lain yang pertama yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obatan herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran, agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang insentif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Oke, next slide. Nah, untuk overview kinerja keuangan komparatif akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, saya akan memaparkan mengenai overview kinerja keuangan komparatif PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul terbuka. Next slide. Berikut ini ikhtisar keuangan penting dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Next slide. Nah, pertama ada ROA. ROA PT Sido Muncul meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,7%. Pertumbuhan penjualan bersih berdampak pada peningkatan laba bersih yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Next slide. Lalu pada aspek ROE,
Per 31 Desember 2021, Perseroan membukukan kenaikan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 7,7% atau menjadi 3,47 triliun karena adanya penambahan saldo laba. Hal ini memberikan dampak kenaikan pada ROE sebesar 7,3% yang menunjukkan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Next slide. Lalu pada aspek NPM, dalam 5 tahun terakhir, rasio laba rugi terhadap pendapatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,4% yang disebabkan peningkatan penjualan yang berdampak pada laba setelah pajak. Peningkatan rasio NPM ini menunjukkan bahwa aktivitas operasi pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka berjalan dengan baik. Next slide. Lalu untuk rasio lancar pada tahun 2021 naik dari 3,7 kali menjadi 4,1 kali karena liabilitas jangka pendek turun 3% dan sebaliknya aset lancar naik 9,4%. Hal ini disebabkan aset lancar turun 5% pada akhir Desember 2018 dari 1,63 triliun pada tahun 2017 menjadi 1,25 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada akun kas dan setara kas. Selama 5 tahun terakhir, rasio lancar PT Sidomuncul dapat dikatakan baik, meskipun mengalami fluktuasi karena angka rasio menunjukkan bahwa keuangan perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Next slide. Lalu untuk aspek debt to asset ratio, selama 5 tahun terakhir, solvabilitas PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka terbilang cukup baik dan cenderung stabil. Walaupun pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 disebabkan penurunan liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, tetapi aset lancar dan tidak lancar yang dihasilkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 5,7%. Meskipun mengalami penurunan rasio liabilitas terhadap aset, angka ini masih terbilang baik. Next slide. Lalu yang terakhir ada debt to equity ratio. Selama 5 tahun terakhir, DER dari Sidomuncul cenderung stabil pada kisaran 0,10 hingga 0,20 yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan Sidomuncul berada di angka yang proporsional. Nah, pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang disebabkan menurunnya liabilitas pada tahun tersebut, namun ekuitasnya meningkat sebesar 7,4%. Slide selanjutnya. Berikutnya implementasi PSAK pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk implementasi PSAK pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, untuk slide yang pertama, untuk implementasi PSAK 5. PSAK 5 tentang segmen operasi. Slide selanjutnya. Analisis implementasi PSAK 5 pada PT Sidomuncul Tbk. Berdasarkan data BPS, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional terus mengalami pertumbuhan tinggi didorong oleh pertumbuhan subsektor obat tradisional. Pada triwulan 1 hingga triwulan 3 2021, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh masing-masing sebesar 11,46%, 9,15%, dan 9,71%. Terjadi perlambatan pada triwulan kedua sebagai dampak lonjakan kasus COVID-19 dan penerapan PPKM. Tetapi penjualan kembali membaik pada triwulan ketiga. Next slide. Tinjauan kinerja usaha PT Sidomuncul Tbk. Untuk menghadapi situasi yang dinamis, Perseroan bergerak tangkas mengeksekusi strategi untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang seiring dengan perubahan persepsi masyarakat terhadap pola hidup sehat. Perseroan menetapkan 4 fokus strategi untuk mencapai target pertumbuhan 2021, yaitu meraih pertumbuhan penjualan di atas 15% dan pertumbuhan laba bersih di atas 25%. Next slide. Strategi PT Sidomuncul Tbk untuk mencapai target pertumbuhan 2021. Fokus utama Perseroan di tahun 2021 adalah memaksimalkan potensi pasar domestik melalui diverifikasi produk. Hasilnya, produk baru yang diluncurkan pada tahun 2020 dan 2021 memberikan kontribusi sekitar 4% dari total penjualan konsolidasi yang menunjukkan penerimaan pasar yang baik terhadap produk baru Perseroan.
Selain itu, perseroan terus meningkatkan kualitas sistem distribusi untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk-produk Sido Muncul di gerai modern, penjualan online, maupun di saluran distribusi tradisional. Sepanjang tahun 2021, perseroan menambah jumlah grosir dan pengecer hingga mencapai 135.000 tersebar di seluruh Indonesia. Next slide. Dapat dilihat penjualan konsolidasi tumbuh sebesar 20,6% dengan laba bersih tumbuh sebesar 3,5%, 3,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya permintaan pada bulan Ramadan serta dampak dari gelombang kedua COVID-19 menjadi pendorong utama pertumbuhan penjualan. Produk tolak angin memimpin pertumbuhan segmen herbal dan suplemen sebesar 21,3% dengan peningkatan volume. Next slide. Nah, dampak penerapan PSAK 5 bagi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah tentang pengungkapan segmen operasi pada pelaporan internal perusahaan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan operasional sangat berkaitan dengan segmen operasi perusahaan. Segmen operasi yang telah mengungkapkan peristiwa, penyesuaian setelah periode pelaporan, penyajian laporan segmen operasi, menyediakan informasi bagi para pemakai. Pemakai laporan keuangan mengenai skala relatif, kontribusi laba, dan tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis perusahaan yang diverifikasi untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan membuat pertimbangan. Setelah menganalisis implementasi PSAK 5 berupa penyajian laporan segmen, di sisi lain peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan segmen operasi sangat berdampak terhadap operasi penjualan perusahaan. Baiklah, PSAK selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai implementasi PSAK 8 di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka. Nah, jadi PSAK 8 ini mengatur tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Terdapat peristiwa setelah periode pelaporan tahun 2020 dan 2021 di PT Sido Muncul. Pertama, pada akhir Desember 2021 tertera dalam catatan nomor 38 atas laporan keuangan konsolidasian, perusahaan telah menjual saham treasury sebanyak 4.514.471 lembar dengan dana bersih yang diperoleh sebesar 4.000,55 pada tanggal 4 Januari 2022 dan 5 Januari 2022. Setelah transaksi tersebut, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka tidak lagi mempunyai sisa saham treasury. Peristiwa ini ialah peristiwa non-penyesuai setelah pelaporan. Berikutnya, peristiwa setelah periode pelaporan tertanggal 31 Desember 2020. Pada periode ini, terdapat dua peristiwa non-penyesuai setelah pelaporan yang diungkap oleh entitas pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian mereka, yakni pengunduran diri komisaris independen dan perubahan komposisi kepemilikan saham. Pertama, pengunduran diri komisaris independen. Pada tanggal 3 Januari 2021, perusahaan telah menerima surat permohonan diri Bapak Ignatius Jonan dari jabatannya. Itu artinya, mantan Menteri SDM ini hanya menjabat sebagai komisaris independen perseroan selama 39 hari sejak pelantikannya pada tanggal 25 Oktober 2020. Dilansir dari laman CNBC Indonesia, tidak ada dampak terhadap operasional yang signifikan terkait pengundur dirian tersebut. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2021, Concordant Investment Pty Ltd membeli 6.300.000.000 lembar saham yang setara dengan 21,2% dari jumlah saham beredar dari PT Hotel Candi Baru yang sebelumnya merupakan pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sebesar 81,6% dari jumlah saham yang beredar. Peristiwa ini tentunya tidak disesuaikan pada ikhtisar laporan keuangan konsolidasian entitas bagian informasi pemegang saham per 31 Desember 2020, melainkan baru dicatat pada ikhtisar per 31 Desember 2021. Next slide. Nah, setelah menganalisis implementasi PSAK 8 pada laporan keuangan konsolidasian yang telah disajikan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka, kelompok kami memperoleh hasil bahwa entitas telah mengungkap peristiwa dan penyesuaian setelah periode pelaporan sesuai dengan butir paragraf 3, 10, 11, dan 21 dalam PSAK 8. Secara menyeluruh, perusahaan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PSAK 8.
Slide selanjutnya. Nah, dampak penerapan PSAK 8. Ketersediaan informasi mengenai peristiwa setelah periode pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian entitas tentunya bermanfaat bagi pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum karena dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh mereka dalam pengambilan keputusan. Pernyataan ini diperoleh setelah menganalisis implementasi PSAK 8 berupa adanya informasi, peristiwa dan penyesuaian setelah periode pelaporan yang bersifat material oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka yang telah membuktikan kepatuhan perseroan terhadap aturan dalam standar akuntansi keuangan. Nah, di sisi lain, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan tahun 2020 dan 2021 tidak berdampak terhadap segmen operasi perusahaan. Implementasi PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 24 yang mengatur tentang imbalan kerja. Next slide. Analisis implementasi PSAK 24 pada PT Sidomuncul. Pada laporan posisi keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka, liabilitas imbalan kerja diakui sebagai gaji dan tunjangan, kemudian digolongkan sebagai beban akrual. Beban akrual merupakan beban perusahaan yang belum ditagihkan dan belum dilunasi, tapi sudah diperhitungkan sebagai kewajiban yang harus dibayar di masa depan. Adanya beban akrual pada perusahaan ini mempunyai arti bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Next slide. Hal ini berdampak pada liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yang menurun sebesar 3% dibandingkan tahun 2020. Penurunan liabilitas jangka pendek ini disebabkan salah satunya penurunan beban akrual yang menurun sebesar 9,3%. Next slide. Liabilitas jangka panjang juga mengalami penurunan sebesar 19,7%. Penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan, hal ini disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar 30,9%. Hingga saat ini, perseroan tidak mempunyai pinjaman keuangan dan masih dalam posisi net cash yang solid. Next slide. Keseluruhan imbalan kerja yang sudah dibayarkan ataupun yang masih menjadi kewajiban dilaporkan sebagai beban administrasi dan umum di mana beban ini akan mengurangi laba operasi. Sedangkan beban imbalan kerja disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi turun 15,5% dari 200 miliar menjadi 169 miliar, terutama karena penurunan biaya gaji, tunjangan, dan imbalan pasca kerja dari 146 miliar menjadi 125 miliar, yang mayoritas disebabkan karena penerapan UU nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada laporan arus kas, imbalan kerja diklasifikasikan ke dalam pengeluaran aktivitas operasi. Next slide. PT Sidomuncul mempunyai program pensiun manfaat pasti. Program ini diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Sidomuncul yang didanai oleh perusahaan dan entitas anak tertentu. Perhitungan pensiun dan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ditentukan dengan metode Project Unit Credit. Hal ini sesuai dengan PSAK 24 mengenai imbalan pasca kerja bahwa entitas menggunakan metode Project Unit Credit untuk menentukan nilai sekarang, kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu. Dalam PSAK 24 dinyatakan bahwa entitas mendiskontokan seluruh kewajiban imbalan pasca kerja, bahkan jika sebagian kewajiban diharapkan akan diselesaikan sebelum 12 bulan setelah periode pelaporan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka menentukan beban penghasilan bunga atas neto atas liabilitas aset imbalan pasca kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pasca kerja selama periode berjalan. Next slide. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka melakukan pengukuran kembali atas liabilitas aset atas manfaat pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Hal ini sesuai dengan PSAK 24, bahwa pengukuran kembali atas liabilitas aset imbalan neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif tidak
tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif. Akuntansi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul terbuka untuk imbalan pasti, seperti pensiun dikelompokkan ke dalam biaya jasa lalu dan diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 24. Jadi kesimpulannya, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul terbuka sudah sesuai dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja. Next slide. Dampak penerapan PSAK 24, yang pertama mempengaruhi secara signifikan nilai kewajiban imbalan pasca kerja yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Kedua, mempengaruhi beban pensiun dalam laba rugi, karena dalam laba rugi tidak ada komponen amortisasi keuntungan dan kerugian aktuaria. Jika perusahaan mempunyai keuntungan aktuaria, amortisasi keuntungan aktuaria akan berdampak mengurangi biaya pensiun. Ketiga, PSAK 24 mengalami revisi pada tahun 2015 yang mengalami perubahan pada ketentuan saldo keuntungan aktuaria. Untuk perusahaan yang mempunyai saldo keuntungan aktuaria, perubahan PSAK 24 akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan mengurangi liabilitas dan sebaliknya. Untuk penerapan PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis PSAK 55 dari PT Sido Muncul. Nah, PSAK 55 ini sendiri tentang instrumen keuangan atau pengakuan dan pengukuran yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014. PSAK 55 ini merupakan revisi dari PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran yang telah disahkan pada 4 Oktober 2011. Next slide. Nah, dapat kita lihat pada laporan keuangan pada bagian aset keuangan PT Sido Muncul yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang, usaha, dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. PT Sido Muncul tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan pada aset keuangan ini sudah sesuai dengan PSAK 55. Next slide. Ini adalah laporan keuangan pada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas keuangan PT Sido Muncul diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. PT Sido Muncul menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan atau selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan yang sesuai pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi. Nah, liabilitas dan ekuitas pada laporan keuangan Sido Muncul ini sudah sesuai dengan PSAK 55. Kesimpulannya, pada kedua laporan ini dapat kita lihat bahwa kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain yang merupakan aset keuangan diakui dalam laporan posisi keuangan PT Sido Muncul melalui PSAK nomor 55. Juga pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan entitas mengukur pada nilai wajarnya. Pernyataan ini sudah sesuai dengan laporan aset keuangan dan liabilitas PT Sido dengan PSAK nomor 55, sorry. Next slide. Dampak dari penerapan PSAK 55 ini untuk PT Sido Muncul ini tidak terdapat dampak apa-apa karena pada annual report PT Sido Muncul tidak menjelaskan secara detail mengenai pengukuran dan perubahan nilai wajar atas asetnya. Namun pada umumnya dampak yang terjadi akibat penerapan PSAK 55 ini seperti perubahan pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan. Pos tersendiri ini berupa aset, liabilitas, dan ekuitas.
nilai wajar derivatif, dampak lindung nilai terhadap laba rugi pada keseluruhan periode dari lindung nilai, pendapatan dan beban yang terkait dengan nilai yang ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai. Next slide. Nah, untuk PSAK 56 ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya analisis implementasi pada PSAK 56 tentang laba bersaham. Sesuai dengan PSAK 56, laba bersaham dasar dihitung dengan membagi laba pada periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Adapun laba tahun berjalan, yaitu laba pada tahun 2021 sendiri telah mengalami kenaikan dari tahun 2020, di mana pada tahun 2020 hanya mendapatkan laba sebesar 934.016, sedangkan pada tahun 2021 mendapatkan laba sebesar 326.882 dari tahun 2020, di mana kenaikan laba sendiri ini disebabkan oleh meningkatnya pemilik entitas induk. Selanjutnya, laba per saham tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami kenaikan sebesar 10,9. Nah, jadi setelah menganalisis PSAK 56 sendiri tentang laba per saham, kelompok kami telah memperoleh hasil bahwa PT Sido Muncul Terbuka telah mengungkapkan laba per saham sesuai dengan butir paragraf 10, 66, 70, dan 70A. Jadi secara menyeluruh, perusahaan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PSAK 56. Nah, selanjutnya ada pun dampak dari penerapan PSAK 56 sendiri. Yang pertama itu ada dapat mempengaruhi secara signifikan nilai laba per lembar saham yang terus mengalami kenaikan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, dapat memancing para investor tertarik untuk melakukan investasi yang lebih besar dari sebelumnya yang membuat harga saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka meningkat, di mana faktor yang memancing para investor berinvestasi ini juga disebabkan oleh baiknya profit yang diberikan oleh PT Sido Muncul Tbk sendiri. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya ada bagian simpulan dan tilikan yang akan dibacakan oleh moderator. Baiklah, untuk bagian penutup yang pertama kesimpulan. Next slide. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2020 dan 2021 telah menerapkan PSAK 5, 8, 24, dan 55 dan 56 yang menjadi komponen dalam Project Based Learning. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menunjukkan kinerja yang positif yang dibuktikan pada hasil analisis komparatif kinerja keuangan yang dilakukan oleh tim. Meskipun pada tahun 2020 perusahaan terkena dampak dari pandemi global COVID-19, tetapi perusahaan masih bisa meningkatkan labanya kembali pada tahun 2021. Bahkan laba yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan entitas berinovasi lebih pada produk herbalnya. Lebih lanjut, kinerja perusahaan ditunjukkan oleh rasio keuangan yang secara eksplisit diungkapkan pada laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, menunjukkan progres yang baik. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah patuh terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan atau disebut PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Yang selanjutnya, next slide. Nah, untuk tilikan yang pertama itu dapat memahami penerapan PSAK nomor 5, PSAK 8, PSAK 24, PSAK 55, dan PSAK 56 pada laporan keuangan. Yang kedua, memahami lebih dalam terkait materi pembelajaran selama perkuliahan semester ini melalui Project Basic Learning. Yang ketiga,
mendapatkan bekal ilmu yang sangat berguna dan diperlukan sebagai seorang akuntan. Yang keempat, mengetahui pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi Indonesia. Dan yang terakhir, menambah wawasan bahwa dunia bisnis bersifat dinamis sehingga standar akuntansi akan mengalami perkembangan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7 tentang Project Based Learning di perusahaan PT Sido Muncul Tbk. Saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.